Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tuntunlah langkah kami untuk selalu dekat padamu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pak Pendeta Hairul Gultom. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Nolong memberkati kami boleh hadir pada saat ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk mendengar dan melakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau waktu dan kesempatan ada pada kita untuk boleh hadir bersama-sama, memberikan waktu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang mendoakan kami keluarga sehingga saat ini boleh sehat pada saat ini. Pada tanggal 1 yang lalu, Februari, saya operasi mata sebelah kanan, katarak, dan kemudian dijadwal untuk tanggal 20 lagi akan dioperasi sebelah kiri. Sehingga dengan demikian nantinya bisa terang seperti semula, karena memang sudah terganggu beberapa bulan akhir-akhir ini. Jadi itu semua berkat doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga semuanya berjalan baik, lancar, dan boleh tercukupi segala kebutuhan dan keperluan untuk itu. Jadi tetap masih kami mohon doa dari saudara yang kami kasihi untuk boleh nanti tanggal 20 operasinya juga boleh berjalan lancar sehingga boleh pulih dan sehat kembali tentunya.
Terima kasih untuk pimpinan kita hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. Adalah merupakan satu kehormatan bagi saya dan kebanggaan karena saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita, saudara-saudara yang saya anggap sudah di atas rata-rata karena memang sudah berpengalaman dan mendalami tentang firman Tuhan, mencerna dan dapat memberi penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh saudara di antara kita untuk saling bertanya. Dengan harapan ke depan kita akan lebih baik. Ya, kalau tidak bisa lebih baik dari orang lain, minimal kita setara sehingga komunitas kita ini bisa berjalan dengan baik dan saling diberkati tentunya. Itulah harapan kita. Jadi saya sendiri pun merasakan bahwa dari acara kita ini dari hari ke hari ada membawa keuntungan, ada membawa pengetahuan, ada membawa peningkatan-peningkatan rohani, dan juga pengenalan diri yang mungkin dianggap selama ini sudah baik, sudah cukup rupanya, dan masih banyak lagi yang harus diisi sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan secara silih berganti, dan inilah merupakan satu peningkatan kerohanian dan kematangan bagi kita sekalian. Untuk sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya sudah ambil temanya mencari nama. Di situ ada tanda tanya. Jadi bukan mencari nama titik, mencari nama dengan tanda tanya. Jadi tentunya tidak semua yang mencari nama itu baik. Tapi ada yang mencari nama itu tidak baik atau terjerumus ke dalam pelanggaran dari firman Tuhan tentunya. Itulah yang mungkin saya sampaikan hari ini, seberapa bisa yang dapat saya uraikan, dan harapan kita semua bisa memperkaya nanti setelah selesai khotbah ini, sehingga boleh saling mengisi di antara kita. Maka saya baca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itulah bacaan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi di sini ada disinggung tentang Babel. Babel itu berkaitan dengan Nimrod. Dan Babel itu dijuluki nama kacau atau kekacauan. Karena memang disitulah bahasa dikatakan setelah
zamannya Nuh. Jadi Nimrod ini anak Nuh itu ada 3, Sem, Ham, dan Japet. Ham itu dari Hamlah keturunannya sampai kepada Nimrod. Dan dari Hamlah keturunannya kepada bangsa Palestina pada saat itu. Dan disebut daerah mereka itu ada di kawasan Sidon, Gerar, dan Gaza sampai ke arah Sodom dan Gomora. Jadi berarti penduduk Sodom dan Gomora itu kemungkinan besar dan menurut daerah tempat mereka ini adalah keturunan daripada Ham. Nah, sebelum membahas tentang Nimrod ini, karena memang tidak seberapa ceritanya tentang Nimrod ini, dan setelah beberapa ayat di sini dalam pasal 11, kemudian tidak pernah lagi diceritakan tentang kemana dia dan bagaimana. Bapak Ibu sekalian, setelah masa penciptaan manusia di Taman Eden oleh Tuhan sendiri, dan di situ Tuhan memberkati, beranak cuculah, dan penuhilah bumi. Dan seturut dengan firman Tuhan itu, maka banyaklah jumlah manusia dan bermacam-macam keadaan dan kehidupan. Tapi kita ambil saja 2 bagian. Ada yang kelompok setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan ada juga kelompok yang tidak peduli akan Tuhan dan menyembah berhala dan lain sebagainya, membanggakan diri sendiri dan lain sebagainya. Itu bertumbuh, berkembang, dan jumlahnya banyak di daerah-daerah tertentu sesuai dengan keadaan manusia pada mulanya itu. Kemudian di pasal yang ke-6 dari Kejadian itu, mulailah di situ dapat keluhan. Dan keluhan ini berasal dari Tuhan sendiri. Dan sebabnya adalah manusia itu sendiri yang telah menjauh dari Tuhan dan tidak peduli Tuhan. Mereka melakukan kehendaknya sendiri dan terjadilah manusia-manusia kuat karena dipicu dengan perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak manusia disebutkan. Jadi saya artikan itu antara orang-orang yang percaya, yang memuji Tuhan, dan orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan anak-anak yang dilahirkan itu menjadi orang-orang kuat. Itulah terjadi pada sampai di pasal yang ke-5. Dan pasal yang ke-6 lalu dikatakan ketika Allah melihat manusia itu sudah jauh dari Tuhan. Tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak lagi seperti diharapkan. Seringkali seperti itu, kita juga sebagai hamba Tuhan, kita tidak dapat menjumpai keadaan seperti yang diharapkan. Berulang kali kita menasihatkan, berdoa dan lain sebagainya, tetapi tidak dapat seperti yang diharapkan. Itu bisa terjadi. Dan banyak juga yang seperti diharapkan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, oleh kekecewaan Tuhan pada saat itu, maka Tuhan katakan, aku menyesal menjadikan manusia itu. Menyesal. Jadi Tuhan sendiri ada kata menyesal. Apakah ini kata supaya gampang kita mengerti? Atau memang bagaimana? Tapi dalam tulisan itu, aku menyesal. Kalau dikatakan kalau terjadi seperti itu kita dengarkan dari sahabat, siapa rupanya yang memicu kau berbuat seperti itu?
Tapi bagi Tuhan siapa mau bilang seperti itu? Tidak ada kemampuan kita berkata, siapa Tuhan yang mengatakan supaya kau menciptakan manusia? Tentu tidak juga. Tetapi kita membaca seperti dan ditambah lagi, dan Allah pilu hatinya. Sedih, ya kan? Karena tidak dapat seperti yang diharapkan. Pilu hatinya, sedih. Nah, kita pun juga dapat mengalami seperti itu. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Anak saya ada 8 orang. 2 laki-laki dan 6 perempuan itu zaman sekarang itu sudah terlalu banyak. Tetapi saya kan mengikut firman Tuhan mengatakan penuhilah bumi. Kan itu firman Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan memberikan itu, jadi saya syukuri. Jadi dari sejumlah anak saya ini ada yang membuat hati sedih kadang-kadang. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dinasehatkan. Nah, itu membuat agak susah atau pilu atau sedih. Demikianlah Tuhan menghadapi manusia itu, dia lihat karena sudah membuat kekerasan dan kejahatannya, maka Tuhan menyesal dan pilu hatinya. Dan tidak cukup sampai di situ, lalu dikatakan lagi di Samuel, aku akan menghabisi manusia itu dari muka bumi. Akan menghabisi manusia dari muka bumi. Karena perbuatan dan kejahatan itu. Hanya saja kepada Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh menjaga dirinya, tidak mau mencemari dirinya. Dan dia dapat sebagai imam yang berhasil dalam keluarganya. Karena dia punya istri, dia punya anak laki-laki 2, dan punya 2 menantu, semua percaya. Semua baik. Semua hidup seperti bagaimana Nuh hidup di hadapan Tuhan. Karena dari sejumlah manusia pada saat itu, hanya yang 8 orang inilah yang selamat. Jadi bagaimana Nuh sebagai imam dalam keluarga, membimbing keluarga itu bisa selamat. Itulah yang memang kita harus tiru. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, bapaknya pengkhotbah, anaknya kena narkoba. Ada banyak hamba Tuhan pendeta, bapaknya berkhotbah, anaknya jahat, anaknya mencuri, dan lain sebagainya. Berarti jabatan itu tidak bisa membawa kepada kesuksesan untuk membimbing anak itu. Inilah pergumulan. Saya juga mengalami seperti itu ketika saya menyampaikan, menasihatkan, tapi ada yang melenceng. Ada yang melenceng, membuat hati susah dan pilu. Tetapi puji Tuhan, dengan waktu, semua boleh berjalan atau berubah sedikit demi sedikit, sehingga tidak membawa malu kepada kita sebagai pengkhotbah. Bagaimana bisa laku firman Tuhan kita sampaikan kalau anak saja atau istri saja melakukan yang bertentangan daripada apa yang kita sampaikan. Karena jemaat tidak semua dewasa berpikir, ya, yang saya dengarkan khotbah, saya tidak persoalan anaknya. Enggak semua harus berpikir seperti itu. Mereka akan berkata, ini pendeta khotbahnya bukan main, tapi anaknya begitu. Itu yang boleh terjadi. Tapi kalau kepada Nuh, tidak bisa masuk kata-kata seperti itu. Karena memang dia sangat baik menasihatkan, mengarahkan istrinya, anaknya, menantunya, sehingga disebut dalam firman Tuhan, pada zamannya Nuhlah dan keluarganya yang berkenan dan sahabat Tuhan dan diselamatkan dari penghukuman yang dahsyat itu. Karena kejahatan itu maka Tuhan menghukum
dengan air bah itu, dan tidak ada yang hidup yang bernapas kan, tentu kecuali dengan ikan-ikan di laut. Karena ikan di laut, karena air yang datang nggak ada dikatakan dimasukkanlah ikan ke dalam bahtera itu, tidak. Jadi tentu ikan hidup sendiri dia karena dalam air. Tapi yang lain yang tidak bisa hidup dalam air dimasukkan ke dalam bahtera itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang herannya juga mereka datang, susun binatang-binatang itu datang. Gak perlu Nuh mencari, di mana kau kerbau, di mana kau singa, gak ada perlu. Mereka datang sendiri masuk ke dalam perahu itu. Ngapa itu bisa terjadi? Karena Nuh itu bersahabat dengan Tuhan dan Tuhan atur semua apa yang harus dilakukan pada saat itu. Ya, kemudian dihukumlah, dan air bah itu selama 40 hari 40 malam hujan dan memenuhi bumi, disebut dalam firman Tuhan, dan air itu berkuasa di bumi 150 hari. Jadi bukan saja manusia yang berkuasa di bumi, air menguasai bumi pada saat itu selama 150 hari, dan tidak ada yang hidup kecuali Nuh dengan keluarganya dan mungkin ikan di dalam laut, dalam air. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kemudian berjalan waktu, maka air bah surut dan Nuh keluar dari bahtera itu dan membuat persembahan kepada Tuhan. Ketika Nuh membuat persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Lalu diberkatilah Nuh sama berkatnya kepada Adam dan Hawa. Dikatakan kepada Nuh, beranak cuculah kamu, bertambahlah kamu, dan penuhilah bumi. Ada tambahan lagi disebutkan dengan spesifik, segala binatang-binatang takluk kepadamu. Tidak perlu ditakutkan. Jadi saya tidak tahu bagaimana perbedaannya itu. Sekarang ini manusia takut kepada singa kan, kepada harimau. Tapi kalau kepada Nuh disebutkan semua binatang harus tunduk dan taat kepadamu. Sementara sekarang ini kalau kita jumpa harimau, wah seram itu, nggak bisa kita melawan dia. Nah, saya tidak tahu. Kalau ditanya pun mulai kapan itu saya kurang paham. Tetapi kepada Nuh itulah perkataan Tuhan kepada dia. Kemudian lalu berkebunlah Nuh. Dialah orang yang pertama berkebun, dikatakan dalam firman Tuhan. Dan tanaman-tanaman dia berhasil, dia menanam anggur berhasil, dan dia meminum anggurnya dengan baik. Hanya sayang, satu ketika dia minum anggur terlalu banyak. Karena terlalu banyak, maka terjadilah mabuk dan koyong. Karena kebanyakan anggur itu. Dan sangat fatal sekali. Sangat fatal. Kehilangan kehilangan sadar. Karena maaf kata, kayaknya pun tidak lagi dipakai dan sebenarnya. Ini menurut saya satu kesalahan yang diperbuat Nuh. Entah apa yang memicu dirinya bisa seperti itu yang terjadi. Karena keenakan anggurnya, lalu dia meminum terlalu banyak. Dan dalam persoalan itu, yang bernama Ham melihat secara tiba-tiba barangkali, dan mungkin ya dia ditertawakan mungkin ya, nggak disebutkan, tapi dia berlari ke sana kemari dan memberitahukan kepada Sem dan Japet, bapak kita begini, telanjang bapak kita karena minum. Dia mungkin tertawa atau terbahak-bahak.
Tetapi yang saudaranya yang kedua ini tidak terima apa yang ditertawakan itu. Lalu mereka bersepakat ambil kain, mari kita tutupi, kita jalan belakang. Dan mereka jalan belakang dan menutupi aurat daripada Nuh itu. Saudara dalam Tuhan, di sini juga ya memang luar biasa juga memang. Betapapun besar kesalahan daripada orang tua, anak itu tidak bisa serta-merta melakukan yang tidak baik. Harusnya HAM itu memberitahu, bagaimana kita buat ini, harus begitu sebenarnya kepada saudaranya. Tetapi tidak seperti itu. Dan menutupi aurat itu tidak ikut lagi HAM. Hanya Sem dan Yapet. Dan tertutuplah aurat daripada Nuh itu. Dan setelah sadar, apa yang terjadi? Maka HAM itu dikutuk. HAM itu dikutuk. Jadi sangat disayangkan kalau ada anak berlaku tidak baik, tidak sopan kepada orang tua, walaupun orang tua itu salah. Sama seperti Nuh. Dia yang salah kan? Siapa setuju dengan perbuatan seperti itu? Tapi kendati pun demikian sebagai ayah, dia punya wibawa, harkat. Tidak bisa anaknya mentertawai atau membicarai atau menganggap remeh seperti itu. Akhirnya HAM itu terkutuk oleh kata-kata daripada Nuh itu. Belum lagi Tuhan yang mengatakan, bukan Tuhan yang mengatakan, tapi dia sendiri sebagai ayah. Jadi kita ini sebagai orang tua sangat besar powernya dalam keluarga itu terhadap Tuhan karena kita imam. Jadi apa yang dikatakan ayah itu bisa terjadi. Kalau dikatakan kutuk kepada anak itu bisa terjadi. Oleh karena itu sebagai orang tua memang berhati-hati menyampaikan kata-kata kutuk kepada anak-anak itu sendiri. Sebab sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu, itu ada kuasanya. Dan sangat disayangkanlah anak yang tidak tahu diri, mempersoalkan orang tuanya dalam segala kekurangannya. Dan seperti akhir-akhir ini ada seorang anak membunuh orang tuanya. Hanya persoalan ditegur karena anak-anak itu tidur-tidur. Lalu dibangunkan ditegur. Kenapa kau tidur-tidur tidak mau bekerja? Anaknya tersinggung, tertiba pisau ditikam orang tuanya. Tidak ada yang didapati dia lagi kehidupan yang baik di dunia ini. Apalagi di surga orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dekat kepada anak itu? Apa trik, apa yang kita lakukan supaya kita tidak jauh dari anak itu? Sedikit kesaksian. Saya katakan tadi, 2 saya punya anak laki-laki, 6 perempuan. Anak laki-laki nomor 4, saya ketika dia melakukan hal yang salah, saya bertindak seperti polisi. Saya hantam, sekali 2 kali belum dilawan. Tapi kesekian kalinya mulailah matanya melotot kepadaku. Lalu aku pikir, wah ini udah salah ini. Sudah salah. Kalau pertama dia melotot matanya kepadaku, kedua apanya lagi? Mungkin mengepal tangannya. Dan ketiga mungkin meninju aku. Seperti itu saya pikir, maka saya robah. Saya robah dan saya coba bagaimana mendekati. Akhirnya kami bisa bicara, ya saling berdampingan. Dan dia bisa menyampaikan isi hatinya. Dan tersambung. Nah coba kalau tidak ada keakraban, maka dia akan mendapat nasihat dari dunia luar, dari orang lain. Ya kalau baik. Kalau orang lain mengatakan hantam bapakmu itu, tinju bapakmu itu, sepak, dia bilang dilakukan bagaimana? Nah, jadi inilah perubahan yang saya lakukan dan sampai sekarang puji Tuhan bisa saling tukar pikiran, bisa sama duduk.
Dibanding dengan banyak bapak dengan anak berkelahi terus. Ya, berkelahi terus. Ketika ayahnya di rumah, dia tidak masuk ke rumah. Ketika ayahnya tidak di rumah, baru dia masuk ke rumah. Jadi tidak ada persesuaian. Selalu ada gap. Ini berbahaya. Saya perhatikan. Tapi Nuh tidak ya. Baik sekali terhadap anaknya, istrinya, kepada menantunya, olehnya mereka selamat. Nah, ketika itu lalu berselang beberapa saat, maka berjanjilah Tuhan kepada Nuh. Janjinya itu supaya setia kepada Tuhan dan segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan. Hanya satu yang penting. Ini ada firman Tuhan. Ketika kamu mempersiapkan satu binatang untuk dimakan atau diapa, maka darahnya harus kamu buang. Darahnya harus kamu buang, tidak boleh. Itulah mungkin sebabnya orang Kristen tidak direstui untuk makan darah. Dari firman ini. Terlepas daripada orang-orang Kristen yang juga ada banyak yang makan darah. Artinya saya tidak tahu dari mana ya dia olah untuk bisa seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkali-kali sampai kepada perjanjian baru bahwa darah itu tidak boleh dimakan bersama dagingnya itu. Dengan catatan karena darah itu adalah nyawa. Itulah mengenai hal itu. Dan setelah itu bertambah banyak manusia setelah Nuh. Setelah bertambah banyak, lalu beranak cuculah Sem beranak dan bercucu. Ham juga begitu dan Japet juga begitu. Jadi Nimrod ini adalah keturunan dari Ham. Dikatakan dalam firman Tuhan dia orangnya pemburu ulung. Dan dialah orang yang berkuasa pertama setelah masa air bah. Orang ternama, orang yang disegani, orang kuat. Lalu dengan kesepakatannya dengan orang dan rakyat pada saat itu, sepakat dan satu hati mereka melakukan satu keputusan menentang apa yang dikatakan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, saya tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah, betapapun kejahatannya tinggi, mulai dari sejak kecil sampai besar. Saya tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Dan aku buat satu perjanjian dan satu tanda, yaitu pelangi. Ketika aku melihat pelangi itu, aku akan melihat janjiku dan tidak akan menghukum lagi. Soal air bah. Tapi soal lain bisa Allah menghukum. Saya yakin apa yang terjadi di Brazil baru-baru ini, itu saya pikir hukuman Allah. Ketika mereka mempertontonkan iblisnya, nuansa iblis mengalihkan keimanan orang kepada pertunjukan seperti itu, karnaval seperti itu, tanggal 16, tanggal 19, maka datanglah malapetaka itu. Dan saya tidak tahu apa benar. Ada juga dalam cuitan di dalam apa kita itu ada juga keluar bahwa ada sekelompok geng motor yang mau datang menyerang gereja pada saat itu. Tiba-tiba datang api dan membakar habis mereka. Jegang semua. Apa itu memang pada setelah apa ini? Nggak tahu. Kurang kepastian bagi saya. Tapi ada dibuat di dalam video itu kan. Dan kalau itu memang terjadi benar-benaran itu, peristiwa itu karena itu, Allah bisa menghukum orang dengan cara yang lain. Ya, walaupun tidak secara menyeluruh. Nantilah hari terakhir neraka untuk menghukum orang seluruhnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Nimrod mulai bersepakat
melawan firman Tuhan. Saya yakin bukan tidak tahu dia apa janji Tuhan kepada Nuh nenek moyang. Tetapi dia sengaja tidak percaya, tidak peduli. Sama saja seperti sekarang kan. Orang tidak peduli. Begitu hebatnya kita menyampaikan firman Tuhan dan orang lain. Begitu banyaknya dana yang telah terkucur untuk itu. Tetapi tidak semua orang bisa mendengar firman Tuhan. Jangankan di luar orang Kristen sendiri masih banyak lagi seperti orang mengatakan kita masih berusaha lagi mengkristenkan Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu bagi dia hanya nama saja. Ya, tidak benar dia sebagai pengikut Kristus. Jadi kita masih bergumul di samping kita menyelamatkan orang yang belum percaya. Orang yang Kristen namanya juga, kita juga harus berjuang untuk itu. Dan kadangkala dari sini juga hambatan besar juga kepada kita sebagai pemberita Injil. Kalau orang lain mengejek itu tertentu orangnya. Tidak semua orang seperti itu. Hanya orang yang aliran keras yang berani mati itu melakukan seperti itu. Tapi kalau orang Kristen sedikit-sedikit dia sudah ngoceh. Dia sudah macam-macam disebutkan. Nah, itu pergumulan kita. Memang kita terganggu dengan itu. Tapi kita mendengar itu. Jadi kita masih berjuang untuk mengkristenkan orang Kristen itu sendiri. Lalu mereka membuat batu bata. Yang herannya, kalau berbuat kejahatan, orang kok bisa sehati sepikir ya? Ya sama seperti apa? Waktu Musa di Gunung Sinai, karena lama di gunung nggak datang, lalu mereka itu, ayo, mari kita buatlah Allah kita. Mereka masih dalam perjalanan itu dah. Mari kita buat. Nggak tahulah kemana Musa itu. Diterlantarkan kita di sini katanya. Ayo, bagaimana caranya? Kumpul semua emas-emas yang ada pada anting-anting, gelang, kerabu, kalung. Kumpul. Begitu mudahnya orang mengumpulkan barang itu. Dan mereka cetak, mereka tuang menjadi seperti lembu. Lalu mereka menyembah itu. Itu kan persepakatan yang jahat, mudah mengadakan kesatuan untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu bagaimana imbalannya kepada orang yang percaya untuk membuat satu kesatuan, melahirkan sesuatu yang baik dan berdampak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini pergumulan kita juga. Dari komunitas kita ini juga kita mengarah ke situ, menyatukan dari sisi tertentu kita sudah bersatu. Kita sudah saling memahami dan ada dalam tempat ini. Tapi saya kira tidak cukup di sini, masih ada lagi tingkatannya. Tentu pimpinan kita sudah merancangkan hal-hal apa yang peningkatan daripada kesatuan yang kita buat ini sendiri. Nah, ya mereka bekerja keras membuat batu dikatakan. Mencetak. Apa tujuannya? Ini mana tahu kira-kira begitu. Air bah datang nanti. Lihatlah sejarahnya. Karena air bah datang nggak ada yang tempat yang tinggi, gunung yang tertinggi saja lenyap lewat dari situ. Jadi kita harus bangun menara ini dari bumi sampai ke langit. Di samping kita membangun kota untuk kebanggaan mereka. Termasuk dikatakan kota Niniwe itu Nimrod, salah seorang pembangunnya itu. Lalu semua mau. Apa karena ketakutan? Apa karena sudah termakan apa yang dikatakan ini supaya nanti kita terkena kena air bah? Mereka buat. Mereka sepakat itu. Bagaimana caranya mereka buat? Ya, dan rencanakan Nah, lalu Allah tidak tinggal diam. Dalam pemberontakan ini Allah tidak diam. Persepakatan ini Allah tidak diam. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, walaupun ada sekarang persepakatan untuk membangun satu kekuatan, untuk tujuan untuk menghabisi orang tertentu, khususnya orang
yang memuji Tuhan, saya Allah tidak akan diam. Pada waktunya mereka dibiarkan dulu bekerja seperti itu. Ayo kerjakan. Tapi setelah berselang beberapa lama, lalu Allah melihat, wah orang ini sudah kacau. Orang ini sudah melakukan sesuatu yang baik. Maka mereka berbicara kepada dirinya. Dia katakan, mari kita turun. Untuk apa? Mari kita kacaukan bahasa mereka, supaya mereka sadar, kalau sadar, dan supaya mereka tidak lagi meneruskan pembangunan itu. Semuanya harus gagal. Apa yang dirancangkan mereka yang menentang aku seperti itu. Lalu diturun Tuhan, dikacaukanlah bahasa mereka. Yang mempersatukan mereka adalah bahasa. Sehingga tahu apa yang disuruh, apa yang diambil, maka bisa pembangunan itu terjadi. Kalau tidak mengerti bahasa lagi, tentu tidak bisa lagi melakukan pekerjaan itu. Kacau, bahasa sudah tidak saling mengerti lagi. Akhirnya sendirinya bangunan itu berhenti. Karena tidak ada lagi saling pengertian. Hanya dengan satu bahasa lah, maka bisa ada pengertian. Maka di dalam hidup kita ini juga, dalam komunitas kita ini juga, kekristenan kita ini juga, harus satu bahasa. Harus satu kata. Ya. Harus satu derap langkah kita bagaimana menuju ke melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada sebagian orang, dan masing-masing membenahi dirinya dengan bahasa firman Tuhan itu sendiri. Tidak ada bahasa yang lain. Kalau masing-masing kita bawa bahasanya, ya macam-macam bahasa kita. Cara kita, kehidupan kita. Tapi kita dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan kepada Pak Sutarjo, itu disampaikan juga kepada saya. Apa yang disampaikan kepada Ibu Adeline, itu juga disampaikan kepada Pak Sutarjo. Jadi bahasa itu yang mempersatukan kita. Mengikat kita. Sehingga kita satu hal yang tidak terbahasakan. Bagaimana saya mengasihi Pak Tarjo? Bapak ini tidak saya kenal. Nah, kapan ini sininya kenal. Tapi saya mau katakan kalau saya pergi ke apa namanya? Kapan rumah Bapak? Kampung Bapak ini ke di mana kampung Bapak? Rumah Bapak? Yogyakarta. Apa? Di Jakarta. Jakarta. Kalau saya datang ke Jakarta, pertemuan itu indah dengan Pak Sutarjo. Saya yakin itu. Hubungan kekeluargaan, tapi bahasa firman Tuhan itu mempersatukan. Saya yakin itu. Dan Pak Tarjo pun kalau lewat kemari, singgah di rumah saya, wah Pak Tarjo, itu akrab begitu. Gak bisa dibahasakan. Ya paman kita datang ke rumah kita jaga-jaga juga. Kita datang ke rumah keluarga kita jaga-jaga dia juga kepada kita. Kita mau ke dapur juga jaga-jaga juga. Gak sembarangan kita ambil nasi di situ ya. Kalau pertemuan kita, saya dengan Pak Sutarjo datang ke rumahnya, saya ambil langsung nasi dari piring itu. Ya nggak apa-apa, senang itu. Saya kira sama itu. Nggak bisa dibahasakan itu. Itulah yang mempersatukan kita di dalam Tuhan. Tapi orang ini membuat kejahatannya. Dan Allah mengacaukan bahasa mereka dan tidak mengerti lagi satu sama lain. Lalu dikatakan lagi kita bangun kota dan disebutlah kepada tema ini, mari kita mencari nama. Ada orang berkata, apalah arti sebuah nama. Ya, tapi bagi Nimrod itu hal yang penting. Membuat satu nama supaya terkenal, tapi terkenal dalam posisi melanggar firman Tuhan, melanggar Tuhan, perintah Tuhan, mengabaikan janji Tuhan. Hal ini tidak berkenan. Nah, kembali kepada kita semua ini punya kesempatan untuk terkenal. Ya, siapa pun kita ada kesempatan itu terkenal. Tapi terkenalnya bagaimana? Apakah terkenal untuk bagi diri sendiri, kesombongannya sendiri? Jauhlah itu. Kalaupun seseorang terkenal,
karena karakternya, perbuatan baiknya, karena dipakai Tuhan, tetaplah Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, bukan menjadi kesombongan. Kalaupun ada penyakit diduakan, disembuhkan, bukanlah dirinya sendiri yang harus ditenarkan, tetapi Tuhanlah yang beri kesempatan waktu membuat mujizat itu sebanyak orang percaya. Dan saya pun yakin, kalaupun saya diberi kesempatan berkhotbah juga di sini dan tempat lain, bukanlah karena kemampuan hebatku, bukanlah karena kehebatannya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kesempatan. Biarlah saya mencari nama Tuhan, nama Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada satu nama di bumi ini yang olehnya mendapat memberikan keselamatan. Hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kita cari. Jadi semua gerakan kita, semua aktivitas kita hendaknya berkata hanya karena Yesus. Semua pengorbanan kita, semua persembahan kita, kita melakukan itu hendaknya berkata hanya dengan nama Yesus. Sehingga kita tidak berharap dari si A, si B, si C. Tetapi kita berharap kepada Tuhan, walaupun si A, si C, si B yang dipakai Tuhan untuk memberikan sesuatu, menyokong pekerjaan Tuhan, memberikan pembangunan kepada kita. Tapi semua itu karena Tuhanlah yang menggerakkan si A, si B, si C untuk melakukan itu semua. Jadi akibat daripada perbuatan daripada Nimrod ini, apa yang terjadi? Ya, tentu membawa kerugian. Allah marah, ditimbulkan ini kemarahan, dan Allah mengacaukan bahasa mereka. Karena manusia waktu Adam sampai kepada Nuh sudah habis. Jadi manusia dari Nuh lah, mereka dikatakan masih satu bahasa. Satu logat dikatakan. Sejak dari itu, bedalah bahasa, bedalah logat. Ya, jadi Allah dikecewakan. Allah membuat mereka tidak saling mengerti lagi. Kacau jadinya. Kalau tidak saling mengerti lagi, apa mau dibuat? Suami istri kalau tidak saling mengerti dalam rumah tangga, kacau. Tidak akan dapat kebahagiaan yang diimpikan. Karena kebahagiaan itu tidak datang sendiri. Kebahagiaan itu adalah proses yang dilakukan, dikerjakan. Tidak bisa aman keluarga. Ya, kalau memang tidak ada satu bahasa. Tidak bisa dengan satu pengertian, satu tujuan. Nah, ini merusak daripada manusia pada saat itu oleh karena tindakan daripada Nimrod itu. Allah membuat mereka ya terpencar kemana-mana. Allah melumpuhkan kehebatan mereka dan ketenaran mereka habis, tidak ada dan tidak berkelanjutan lagi karena dia melawan kepada Allah sendiri. Jadi Allah membuat mereka saling mencurigai dia, sehingga nggak bisa lagi satu pekerjaan. Saling mencurigai itu apa produk daripada musuh gitu ya. Makanya kita ini harus saling percaya dikatakan, bukan saling mencurigai. Ya, masing-masing membuat dirinya bisa dipercayai. Dan nama yang mereka inginkan itu sirna, tidak kesampaian. Karena apa? Karena menentang janji Allah kepada Nuh dan juga kepada manusia itu pada setelah Nuh itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar saya sampaikan, tetapi saya tekankan di sini, janganlah hendaknya orang membanggakan dirinya, membuat dirinya seperti itu, padahal hanya karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah kita dipakai Tuhan. Walaupun menjadi alat yang kecil, dan alat sederhana, dan alat yang besar, kita terimalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita bersyukur untuk itu. Kita dipakai kecil besar sampai akhir hidup kita. Inilah yang mungkin yang saya dambakan. Ya, tidak semua orang bisa hebat seperti orang lain. Tapi bagaimanapun dalam kehidupan saya sekarang ini, menurut saya sudah hebat itu karena Tuhan. Apalagi kuperiksa lagi latar belakangku dari seorang tuaku dan sebagainya. Sampai sekarang ini sudah kemurahan Tuhan lah diberikan kesehatan padaku.
diberikan anak, diberikan istri, dan lain sebagainya. Nah, itulah mungkin yang saya syukuri dari Tuhan. Dan walaupun firman Tuhan ini sederhana penjelasannya, tapi itulah yang mungkin saya dapatkan dari kita, dari firman Tuhan ini kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tidak seberapa yang dapat saya sampaikan, tetapi biarlah setiap huruf, kata, dan kalimat yang Tuhan izinkan disampaikan boleh juga dapat kami mengerti dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus berkati kumpulan kami ini, supaya semakin hari semakin baik, semakin giat, semakin diberkati Tuhan. Dan semua memperoleh kekuatan dari Tuhan. Biarlah kami mencari nama Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat kami tinggi, membuat kami diberkati, membuat kami dikenal siapa saja karena kemurahan-Mu. Bukan karena kami cari sendiri seperti Nimrod membanggakan diri. Nama Yesuslah yang kami cari dan yang kami puji dan yang kami muliakan sekarang dan untuk selamanya. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk banyak Bapak Pendeta Erul Gultom yang sudah menjadi saluran berkat sore ini, ya, luar biasa. Memang mencari nama ya hanya satu, ya. Yesaya 9 ayat 5, yaitu Tuhan Yesus, karena dia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, dia satu-satunya, ya, yang harus kita cari di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan firman-Nya di Yohanes 14 ayat 6. Ya. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Memang di dalam setiap kehidupan kita harus jadi orang yang bisa menjaga nama baik, ya. Buat diri kita juga, ya. Memberi diri untuk juga terus menjaga nama baik kita tetap benar, baik sampai akhir hidup kita. Dikatakan di Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Itu yang harus kita jaga dalam setiap kehidupan kita. Terlebih lagi di Pengkhotbah 7 ayat 1, ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Itu yang harus kita jaga dalam setiap kehidupan orang percaya, ya. Sehingga ketika kita menutup mata, ya, banyak merasa orang kehilangan, ya. Karena kita ini sudah menjadi teladan, ya. Sudah menjadi contoh, ya, untuk kita terus melangkah ke jalan hidup yang Tuhan sudah pimpin dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi yang banyak, luar biasa Pendeta Erul Gultom yang sudah memberi waktu ruangnya juga untuk melayani kita, berbagi isi hati Tuhan yang hari ini kita semua diberkati oleh firman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati istri, anak, mantu, cucunya, terlebih lagi pelayanannya. Gerejanya terus semakin banyak jiwa-jiwa baru diselamatkan. Dan Pendeta Erul Gultom menjadi gembala yang setia, yang taat. Tentunya harus sampai akhir hidup kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, flyernya belum dibuat, ya, Pak Derison. Nanti hari Minggu biasa kita libur. Nanti hari Senin kita akan dirayain oleh Bapak Rak, ya. Dia belum ngasih temanya, ya, karena dia selalu emang sibuk, ya. Kita harus memaklumi, ya. Boleh satu pujian, Pendeta Derison. Yang doa siapa? Pak Mani. Pendeta Siapa? Pendeta Terima kasih Mani. buat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat
ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pertolongan kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami alami terlebih lagi sepanjang hari ini, itu semua karena nikmat yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat semua anugerah kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Terutama di dalam ibadah family ministry sore menjelang malam hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau walau kami saling berjauhan, tetapi tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh tetap puji, muliakan, bahkan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh pakai semua kemurahan-kemurahan Tuhan untuk kami boleh berkomunikasi, untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah Engkau izinkan juga untuk menyampaikan firman kebenaran karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu ini senantiasa dalam pelayanannya, terutama yang senantiasa berkenan Tuhan untuk dia boleh menyampaikan firman-Mu, dan semua Bapa biarlah disampaikan oleh karena dia mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Berkati keluarganya Bapa, terutama kesehatannya Tuhan.
Karena ada sesuatu yang menjadi penghalang barangkali oleh karena kesehatannya yang tidak mengizinkan, maka tidak dapat melayani Engkau. Terutama Bapa, penglihatannya, apakah itu katara atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh pakai segala sesuatu untuk boleh memberikan kesembuhan, bahkan pengobatan kepada hamba-Mu ini. Dan begitu juga Ibu kami Bapa di surga, Ibu Gultom. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memelihara kesehatannya. Apapun yang terjadi, kelemahan dan sakit di dalam tubuhnya, kami percaya Kau mampu melakukan segala perkara. Walaupun kami tahu Tuhan bahwa kesembuhan itu bukanlah sesuatu yang paling berarti dalam hidup kami. Tetapi itu kami butuhkan Tuhan. Untuk kami boleh tetap bersyukur, bersuka cita. Karena Tuhan memberikan suatu hal yang baik bagi kami oleh karena terutama kesehatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai, bahkan cara-cara yang berkenan kepadamu untuk boleh Tuhan salurkan juga menjadi kesembuhan, kesehatan, baik bagi ibu, bagi hamba-Mu Bapak Gultom, dan sekaligus Tuhan buat semua keluarganya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ini senantiasa. Engkau yang senantiasa berperkara, kemanapun dia melangkah, baik keluar masuknya, Tuhan yang pimpin. Ya, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa, biar Tuhan bermurah hati kepada hamba-Mu, baik Bapak Komingguan, begitu juga Bapak Hendra Winata. Tuhan memelihara kesehatan mereka. Kami tahu Engkau yang menenun kami sejak dari dalam kandungan ibu kami. Maka Engkau juga Tuhan, apa yang tidak baik, apa yang sehat, kurang sehat, apa yang lemah di dalam tubuh kedua hamba-Mu ini, biar Tuhan juga senantiasa berperkara, sehingga dapat menerima kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan. Sehingga ketika kedua hamba-Mu ini boleh melayani Engkau, dalam mereka juga melayani dalam kuat kuasa dan semua karena pemeliharaan Tuhan semata. Berkati keluarga, rumah tangga, anak menantu cucu mereka, sehingga mereka juga Tuhan senantiasa bersyukur, bersuka cita di dalam menikmati hari-hari hidup mereka, terutama di dalam takut akan Tuhan. Mereka terus senantiasa menggemakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami yang hadir pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami yang ikut dalam ibadah pada malam hari ini, kami juga tahu setiap kami Bapa di surga ada pergumulan, ada masalah-masalah hidup, baik kecil besar. Tapi kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau tentunya memberikan ujian-ujian apapun itu lewat setiap masalah pergumulan kami. Semua itu Tuhan untuk menguji iman kami. Apakah kami tetap setia, bahkan setia sampai Engkau datang untuk kali kedua. Apakah Engkau masih mendapat kami setia walaupun pergumulan kami yang demikian berat. Tapi kami percaya Tuhan, sama seperti firman-Mu berkata, bahwa seberat apapun pergumulan kami, masih lebih besar kuasa Tuhan yang tentunya boleh memberkati, memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Selidiki lawat setiap hati pikiran kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya lewat Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengetahui apa yang kami perlukan, kami butuhkan dalam setiap hidup kami. Keluarga, terutama di tengah-tengah kehidupan family ministry ini, Tuhanlah yang senantiasa mencukupkan, karena Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan setiap keluarga kami daripada apa yang kami inginkan. Terima kasih Bapa dalam surga buat negara, bangsa kami ini Indonesia. Tuhan, terkadang kami khawatir akan kehidupan gereja karena begitu banyak Tuhan. Masih ada tantangan-tantangan di dalam kami beribadah. Jangankan untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam kami beribadah rutinitas pun masih ada orang-orang yang tidak suka, yang masih menghalangi kami untuk beribadah. Tapi kami percaya Tuhan semuanya itu. Biarlah Bapa di surga, setiap iman-iman umat jemaat Tuhan. Biarlah sama seperti yang sering kami dengar, semakin dibabat, semakin merambat. Dan biarkan jiwa-jiwa yang senantiasa boleh ditakut-takuti, diintimidasi. Lewat itu mereka semakin giat lagi, semakin memperkuat iman mereka lagi. Bahwa mereka tahu
Tuhan punya rencana yang indah di balik semua pergumulan, bahkan ancaman intimidasi itu. Terima kasih Bapa yang surga, dalam setiap gereja-gereja, rumah ibadah yang terhalang oleh karena manusia. Tapi biar mereka Bapa tetap tegar, tetap teguh iman mereka. Bahwa sama seperti firman-Mu berkata, mereka tidak takut akan manusia yang dapat membunuh tubuh mereka. Tapi biarlah setiap kami takut akan Tuhan yang mampu membunuh jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah bangsa negara kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kalaupun ada yang berencana untuk membunuh, apalagi Bapak untuk membinasakan umat-umat Tuhan, menghalangi beribadah, kami tahu dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Engkaulah juru selamat kami, bukan hanya ketika kami hidup, tapi mati pun kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini mulai dari presiden, bahkan sampai kepada pemerintah terdekat sekalipun dengan kami, RT RW. Tuhan senantiasa campur tangan, memberikan roh-Mu bagi mereka Bapa di surga, sehingga ada roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas mereka jauh daripada kecurangan, jauh daripada hal-hal kejahatan, apalagi Bapa. Setelah mereka mulai melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka, apa yang menjadi tugas mereka, biarlah semuanya mereka lakukan Bapa, dengan penuh taat aturan hukum yang berlaku di negara kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalaupun sebentar lagi juga kami akan masuk bincang-bincang, biarlah Tuhan apapun yang kami berbincangkan, semuanya biarlah berkenan kepada Tuhan, boleh pakai setiap mulut, lidah, pikiran, hati kami, sehingga apapun yang kami berbincangkan Tuhan, tentunya tidak melukai hati Tuhan, tetapi senantiasa boleh bersama-sama kami, boleh sharing, dan boleh membagi pengalaman-pengalaman hidup kami, apapun itu nantinya. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kalaupun nanti kami boleh berpisah satu dengan lainnya, lewat Zoom ini, kami sudah percaya Bapa, bahwa Tuhan akan mempertemukan kami kembali hari Senin, di dalam damai sukacita, bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kiranya Tuhan, pada malam hari ini, kami serahkan setiap kehidupan kami, anggota-anggota family ministry. Biarlah Tuhan senantiasa berkati. Baik hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, begitu juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Derikson. Tuhan, Engkau berkati. Karena hamba-Mu, Bapak Derikson juga sudah memberikan waktu, bahkan semuanya Bapak, apa yang boleh dilakukan sebagai operator apapun itu, Tuhan berkati senantiasa hamba-Mu ini. Sehingga baik dalam ibadah family ministry maupun di tengah-tengah jemaat gembalaannya Gereja Pentecost Indonesia, Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Bapa yang surga. Begitu buat Bapak Pendeta Hendra Winata, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan juga boleh campur tangan. Dan begitu juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi Menat, Tuhan berkati hamba-Mu ini juga. Sehingga dalam setiap pelayanannya, di tengah keluarganya, anak-anaknya juga semakin Tuhan berkati, sehingga mereka juga takut akan Tuhan. Terutama juga Bapak David Lesmana, Tuhan apapun menjadi pergumulan kegiatannya pada hari ini, hari ke depan, Tuhan juga senantiasa lindungi berkati. Sehingga hamba-Mu ini juga Tuhan, Bapak David Lesmana, tentunya dalam menjalankan tugas-tugas hari yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, senantiasa dapat melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan. Bapak Wijaya, Bapak Sutarjo Joyo, Suwarno, begitu juga Bapak Paul, dimanapun berada Bapak di surga, Tuhan senantiasa melindungi setiap hamba-hamba-Mu ini. Begitu juga buat Pendeta Liman Handoko, Pak Joner, dan Ibu Irabes, Manuel, Ibu Lia. Tuhan juga berkati. Hamba-Mu juga, Ibu Grace Mel, Tuhan berkati. Dan begitu juga buat hamba-Mu Ibu Elwester, Bapak Joni Iskandar, maupun kami, orang tua yang kekasih kami, Bapak Sembiring dan Ibu. Tuhan berkati senantiasa di usia-usianya yang semakin sepuh ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap pakai dengan penuh damai sejahtera, sukacita di dalam melayani Engkau sebagai tim doa, apapun itu Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk mereka boleh lakukan. Biarlah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Anfal juga di Bali, Bapak di surga. Tuhan, apapun yang terjadi di kelilingnya, di lingkungannya, Tuhan
Tuhan tetap pakai hamba-Mu ini, supaya Bapak Anfal juga tetap boleh menjadi tentunya pembawa damai sukacita, di mana Bapak Anfal berada, biarlah Tuhan juga memberkati keluarga. Dan kalau Tuhan berkenan untuk memberikan pelayanan, Tuhan juga berkati pelayanannya. Terima kasih Bapak di surga buat family ministry ini Tuhan. Masih ada yang mungkin tidak dapat hadir bersama dengan kami pada sore menjelang malam hari ini, dimanapun berada, Tuhan tetap berkati. Tuhan, dan secara khusus juga hamba-Mu Bapak Johan Untung Sampiako, di dalam pelayanannya kemanapun Tuhan boleh utus, bila Tuhan senantiasa boleh berkati Bapa di surga. Dia senantiasa melayani Engkau dari tempat tinggalnya. Kemanapun Tuhan boleh panggil, bahkan keluar daripada tempat tinggal, Tuhan boleh berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk Bu Joy Christine juga berkati senantiasa. Bahkan Tuhan boleh ambil alih semua apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhanlah yang tetap berperkara. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah, bahkan melanjutkan acara kami bincang-bincang, biarlah Bapa di surga kami terima berkat dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, dan sebelum kami terima berkat-Mu, biarlah kita Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Sekarang Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan hambanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dan memberi engkau ribuan matu duduk. Diberinya damai juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai bentuk kita. Orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Diri Samsu. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Hairul Gultom dan juga Pak Pendeta Manik dan juga Pak Joni Iskandar. Kita percaya doa-doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Saatnya kita bincang-bincang tentang firman Tuhan, mencari nama tentang Menara Babel. Ya, silakan buat hambanya Ibu Grace. Silakan Bu Grace. Mungkin ada tanggapan. Ya, terima kasih